Sembah Raja Mulia, kita naikkan dengan sepenuh hati. Allah adalah Allah besar, Allah lahir bagi kita. Biarlah kita berhidup baru di dalam kemuliaan Allah. Haleluya Yesus. Holy
Allah yang luar biasa, Allah yang tidak sama dengan Allah yang lain. Pada saat ini kita bersyukur diberikan kesempatan untuk merayakan hari kelahirannya. Kita bersyukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Engkau dipuji sembah. Kami tinggikan. Haleluya. Kita akan puji ditinggikan. Haleluya. Bapa dan dalam surga, terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan Bapa yang telah ke surga yang telah limpahkan dalam surga. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, menyenangkan agamamu, menyambut kehadiran kedatangan di bumi ini, membuat hidup kami menjadi sukacita. Terima kasih Bapak, kami serahkan kepada hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, dipersilakan duduk. Mari saudara beri salam kanan kiri Anda dan ucapkan selamat Natal. Semua sudah mengucapkan selamat Natal dan kita hari ini merayakan Natal bersama. Amin saudara. Amin. Mau bersuka cita terus? Amin. Mau bersuka cita? Haleluya. Mari kita semua berhimpun. Kita angkat pujian kita. Mari berhimpun. Haleluya. Berhimpun dan bersukaria.
Karena dia telah lahir bagi kita, dan dia bilang kita memuji menyembah dia karena dia saat ini sudah menjadi raja atas hidup kita semua. Mari kita sambut sang raja. Saya undang kita semua berdiri. Daya maha mulia, daya
Biarlah kita persiapkan hati kita. Biarlah Tuhan menaburkan firman itu ke dalam hati kita, supaya kita tidak mengeraskan hati, supaya kita beroleh hikmat dari Tuhan, memperoleh kerendahan hati untuk menghampiri hadirat Tuhan. Biarlah kehidupan kita sudah banyak kita lalui di tahun 2024 ini. Di hari Natal ini biarlah Tuhan memulihkan hati jiwa kita, pikiran kita, semuanya biarlah seluruh dengan kehendak Allah. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Saat yang indah tibalah sudah. Dikala
ini. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan demikian juga dengan seluruh jemaat yang ada Tuhan tanpa terkecuali. Biar firman tidak terlalu begitu saja, dan kami akan menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, kami sangat perlu akan firman-Mu, karena firman suluh bagi kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Semuanya sehat. Semua sehat. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini boleh berada di tengah-tengah bersama-sama kita semuanya, dan saya akan percaya juga Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mana Tuhan ini? Jangan lihat. Hari tetapi kita merasakan hati kita merasakan akan bagaimana Tuhan boleh menjamah dan melayani kita. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur ya pada pagi hari ini. Walaupun banyak saudara kita tidak bisa datang, seharusnya yang memimpin pujian hari ini bukan Ibu Gembala saya, karena untuk Bu HG semalam menghujat terus dia jauhkan saya pakainya untuk jalan yang di metro sulit dilalui. Akhirnya kami bersama mendadak saja. Kami puji Tuhan pada kekuatan Tuhan, kita bisa melaksanakan ibadah pada hari ini. Dan banyak saudara-saudara kita yang berada dalam perjalanan yang mereka melibur juga ke tempat keluarga. Dan kita bisa dari tempat ini bersama-sama ya menikmati hadirat Tuhan, merayakan Natal. Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan, ya, selamat datang saudara-saudara yang bersama istri. Ya, luar biasa. Bagaimana kabar Pak Muhammad? Luar biasa ya, puji Tuhan. Dan Tuhan dengan Marlen, Daniel, dan Kamala. Kami juga Kamala ini dengan Kamala dan tangkapan. Ya, saya punya dari luar biasa. Untuk teman-teman yang dari operasi selamat datang, demikian juga dari Palangkaraya. Mohon maaf sudah disebutkan oleh persatu. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah pada hari ini saudara, kita sudah merayakan Natal ya, sudah berkali-kali. Di tempat kita juga sudah tanggal 5 kemarin. Nah, tema yang diusung rata-rata sama saudara. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Rata-rata itu semuanya, hanya kita saja yang beda. Ya. Tapi ada sempalan-sempalan di situ yang saya mau ambil saudara. Karena saya pengen ya, saya ingin pergumulan kami, tempat itu, pergumulan kita di tempat itu seperti apa. Karena dari Natal itu nanti kita akan bisa mengambil dampaknya atau efeknya bagi kita semuanya. Saya sangat setuju dengan firman Tuhan atau dengan tema yang diambil oleh secara nasional. Saya juga setuju, itu sangat bagus sekali. Tapi dari bagian itu saya mau ambil saudara dari kebenaran firman itu. Masih sama natsnya, kita Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Nah, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20, ini sambil perjalanan saya mau sampaikan ya. Saya ingin perjalanan waktu supaya waktu kita juga tidak terlalu panjang. Untuk Natal ini supaya nanti mungkin Bapak Ibu Saudara yang mau berkunjung ke tempat keluarga bisa masih ada waktu. Ya, jadi baca dari Nas pasal 2, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Saya mau ambil sebuah judul saudara. Gembala-gembala Sang Allah Tuhan. Ya, gembala-gembala Sang Allah Tuhan. Jadi saya mengambil konteks dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Sehubungan juga dengan tema yang kami angkat, kita angkat hiduplah menjadi alatnya Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 13. Ya. Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Dalam tema ini saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Tentu kita berpikir apa sih yang dikehendaki oleh PGI, oleh gereja-gereja, setiap gereja. Nah, setelah kita mengikuti perayaan Natal bersama-sama, ya kita sudah datang Natal dari berbagai tempat, mungkin sudah dari 5-4 kali, mungkin tahun sekali dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, setelah mengikuti perayaan Natal, adakah efek
Adakah dampak Natal bagi Anda? Ya? Atau biasa-biasa? Apa biasa-biasa saja? Kok Natal kan kayak ibadah biasa saja. Ada nggak efeknya? Ada nggak dampaknya bagi kehidupan kita? Dari setiap gereja yang saya datangi, selalu yang diangkat, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dampaknya setelah kita merayakan tersebut, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tersebut? Dampaknya, Pak, capek, Pak, lelah. Pokoknya saya dapat, Pak, dampaknya. Nah, tapi apa? Ada nggak efeknya dalam hidup kita? Ada nggak dampaknya dalam kehidupan kita? Saudara semua jadi dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan kita setelah kita mengikuti Natal, setelah kita merayakan Natal di berbagai gereja? Ada nggak sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada oleh-oleh yang kita dapatkan dari sana. Ya. Bukan dompet ya. Ada nggak oleh-oleh sesuatu hal yang rohani yang kita dapatkan dari sana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan setelah kita mendengarkan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20? Apa yang kita lakukan? Yang kedua, adakah kita tersentuh dengan peristiwa Natal dan apa respon kita? Adakah peristiwa Natal, perayaan Natal yang menyentuh saudara? Mungkin entah lewat YouTube kan, entah lewat perayaan Natal di mana Bapak Ibu Saudara hadir. Adakah yang menyentuh di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya? Pernah nggak kita bertanya hal yang demikian? Ya, apakah kita sekedar datang merayakan, kemudian hadir, dapat door prize lalu pulang? Oh, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apa sih yang menyentuh? Apa sih sebenarnya peristiwa Natal ini bagi saya? Dan satu hal lagi saudara, ini yang sangat penting saya mau tanyakan saudara. Sebenarnya Natal itu merayakan kelahiran Yesus atau kelahiran kita? Orang Kristen yang tidak lahir baru, dia nggak layak untuk kerajaan surga. Kalau kita merasa lahir, kapan kita merayakannya? Makanya ketika kita perlu sentuh dengan Natal, secara nggak langsung kita itu memperingati kelahiran kita di dalam Tuhan. Makanya selalu saya tanyakan, efeknya ada atau tidak, dampaknya ada atau tidak dalam kehidupan kita. Ada nggak kita tersentuh kelahiran baru itu merayakan atau tidak? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari gembala-gembala. Setelah mereka melihat Sang Putra Natal itu, setelah mereka melihat Yesus yang lahir itu, apa yang dia lakukan? Apa respon dari para gembala-gembala itu? Makanya dari awal saudara, judul sekali apa? Gembala-gembala adalah Sang Allah Tuhan. Pada waktu itu saudara, setelah Yesus lahir, malaikat Tuhan mendatangi, menghampiri para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya di padang dekat Bethlehem Efrata. Mereka, para gembala yang sedang menjaga dombanya malam hari itu, didatangi oleh malaikat. Mereka takut, dikatakan dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat takut. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka. Ini kalau terjemahan lain berkata seperti ini saudara. Satu malaikat muncul di depan mereka dan
sekitar mereka sangat takut. Jadi tidak seorang malaikat dan juga berpikir malaikat sebenarnya orang atau bukan. Tapi kalau tahu dalam terjemahan lain, satu malaikat itu ada di depan para gembala-gembala itu muncul dan menghampiri mereka. Dan apa dikatakan mereka? Apa dikatakan mereka di sana? Kata malaikat itu, jangan takut. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran sang juru selamat adalah kabar gembira. Kabar yang menggembirakan bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi umat Israel pada waktu itu. Kenapa, saudara? Karena hampir 400 tahun, ya, hampir 400 tahun Tuhan tidak menyatakan apa-apa kepada umatnya pada waktu itu. Dari kitab Perjanjian Lama, dari Maleakhi sampai datangnya daripada kitab Perjanjian Baru, itu adalah periode di mana itu adalah masa-masa keheningan, masa-masa kesunyian. Itu adalah masa kalau orang-orang Katolik, kemudian juga dari gereja Ortodoks, masa kitab-kitab Deuterokanonika itu muncul. Orang-orang Yahudi pada waktu tidak hidup lagi menurut perintah Tuhan. Orang Israel tidak menghormati Tuhan. Bahkan para imam sendiri di dalam pelayanannya tidak menjaga kekudusan. Pengajaran-pengajaran hukum Tuhan banyak yang menyimpang. Kurang lebih selama 400 tahun. Tentu kalau kita bayangkan keadaan seperti itu ada keadaan yang rusak. Itulah ketika Yesus datang, ketika Tuhan datang, itu merupakan kabar gembira, kabar yang sangat menyenangkan semuanya. Disebutkan di dalam kitab Galatia, ya. Di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Nah, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak-anak. Setelah genap waktu 400 tahun itu Tuhan menyatakan dirinya. Nah, saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, mengapa berita sepenting itu tidak disampaikan kepada orang yang memiliki otoritas? Ya. Mengapa berita yang sepenting itu tidak disampaikan kepada nabi misalnya, raja misalnya, para imam, kaisar, gubernur Romawi atau raja Herodes, supaya orang lebih mudah percaya. Coba kalau disampaikan kepada raja, disampaikan kepada para imam yang ada di bait suci, orang tetap yakin, aku percaya yang menyampaikan adalah imam, yang menyampaikan adalah raja, yang menyampaikan adalah para pemukul orang-orang yang memiliki otoritas pada waktu itu. Tetapi kenapa berita seperti itu, saudara? Berita itu disampaikan kepada gembala-gembala, kaum yang dianggap tidak penting, kaum yang dianggap hina oleh masyarakat umum pada waktu itu. Saudara semua dikasih oleh Tuhan, ini proses merenungkan. Memang kalau kita berpikir siapa saja sih bisa dipakai oleh Tuhan, tapi ini berita sangat penting sekali. Kenapa kabar seperti ini dibacakan lewat gembala, kaum yang dianggap tidak penting oleh masyarakat? Siapa yang akan mempercayai berita yang dibawa oleh gembala-gembala? Orang mempercayai saya dengan orang mempercayai Mongol itu beda.
Ya, beda. Orang mempercayai orang-orang kuli bangunan atau kuli panggul mungkin dengan mempercayai berita yang dibawa oleh seorang bupati itu beda. Walaupun beritanya adalah sama. Bahkan antara Mongol dengan Pak Gilbert pun mungkin kalau menyampaikan berita yang sama orang terimanya akan berbeda. Tetapi saya melihat, saya mendengar ketika Pak Mongol pada waktu berkhotbah itu luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Kadang-kadang orang yang menyampaikan firman Tuhan pun, kalau orang dipandang tidak penting, tidak dianggap dihina dan diremehkan, orang juga ngomong seperti apapun, khotbah itu juga nggak akan dihiraukan, pasti akan diabaikan. Udah nggak penting kamu yang ngomong. Nah, ini gembala-gembala, orang yang memang tidak penting, orang yang dihina, dianggap tidak berarti bagi masyarakat pada waktu itu, tapi dipercaya Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira ini. Orang cenderung melihat luarnya daripada melihat dalamnya. Nah, inilah yang terjadi. Orang cenderung melihat keseknya daripada isinya. Oh, kalau dibungkusnya baik, berarti isinya baik. Tidak seperti itu. Kado itu baik, luarnya belum tentu isinya seperti apa. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Siapa yang mempercayai orang yang dianggap hina dan remeh? Gak akan, sulit. Ini seperti sama seekor cacing. Cacing itu kan ada di dalam tanah. Kemudian ketika dia keluar, dia melihat ada seorang manusia yang memberitakan firman Tuhan. Kemudian masuk lagi ke dalam tanah. Lalu cacing ini bercerita kepada teman-temannya. Teman-teman, tadi aku melihat manusia, dia punya kaki dua, dia punya mata dua, dia punya telinga dua. Saya mau tanya, saudara, untuk meyakinkan bahwa teman-teman cacing ini percaya bahwa manusia punya kaki, bagaimana? Percaya atau tidak sementara dia yang ngomong sendiri tidak punya kaki, sementara dia sendiri tidak punya mata, tidak punya tangan? Percaya atau enggak kira-kira temannya? Bagaimana bentuk kaki manusia? Dia ada cerita. Nah, orang yang seperti ini belum tentu teman-teman cacing ini percaya akan berita tersebut. Oh, kamu aja lo nggak ngerti, kamu lo nggak punya. Seperti itu. Memberitakan tapi tidak tahu, memberitakan atau menyampaikan tetapi tidak pernah mengalaminya. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, gembala-gembala bisa jadi diragukan juga seperti itu. Itu sebabnya mengapa berita yang sepenting itu, sebesar itu disampaikan melalui atau lewat para gembala. Orang yang hina. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Di sini. Bagi orang Mesir, pekerjaan gembala adalah suatu kekejian bagi mereka. Bagi orang Mesir, pekerjaan gembala adalah suatu kekejian bagi mereka. Kejadian pasal 36 ayat 34. Waktu itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dan juga kepada ayahnya. Dia berkata seperti ini, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Dia berkata kepada Firaun, ini ada ayahku, ada saudara-saudaraku datang, dan dia adalah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, dia ceritakan, ya, gembala kambing domba. Sebab mereka memelihara ternak dan kambing
Nah, apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh jadi tangan dosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Nah, jadi mereka tinggal di tanah Goshen. Di situ disisihkan mereka. Ini. Jadi gembala pada menurut orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak dianggap, tidak diakui, memang ada, tetapi mereka tidak dipercaya. Nah, gembala ini saudara, betul-betul merupakan suatu kekejian atau sesuatu yang oleh orang-orang Mesir pada waktu itu dianggap hina. Dan akhirnya tanah Goshen tersebut akan diberkati oleh Tuhan, yang pada waktu ada tulang mereka juga lepas dari semuanya. Suatu tanah yang sangat subur, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan bisa memakai siapa saja dari alatnya, betul ya? Tuhan bisa pakai siapa saja dari alatnya, termasuk pada orang yang dipadai hina dan rendah sekalipun dia gembala. Bisa pakai siapa saja. Orang yang tidak pernah berpikir, oh itu gak layak, itu gak pantas. Yang pantas saya saja yang pikir seperti itu. Tapi tidak, Tuhan bisa memakai siapa saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan merasa tidak layak. Aku gak pantas melayani Tuhan. Aku tidak pantas menjadi alatnya Tuhan. Aku ini orang yang tidak berarti. Ya. Aku ini orang yang hina, dipandang rendah, jadi aku tidak layak. Saudara, sebuah dikasih Tuhan. Di mata Tuhan, semua orang layak menjadi alatnya. Semua orang layak menjadi alat kebenaran Tuhan. Di mata Tuhan, semua orang pantas untuk menjadi teman sekerja daripada Tuhan. Sangat-sangat pantas. Yang memandang tidak pantas itu manusia. Yang tidak setuju, yang memandang kurang cocok dan sebagainya itu manusia. Tetapi dari diri kita sendiri harus percaya. Percaya itu harus, ya, bahwa dari kita itu adalah layak untuk melayani Tuhan, layak menjadi alat. Cuma kan masalahnya, mau apa enggak, mau apa tidak. Nah, kalau mau apa tidak, kembali kepada peristiwa Natal. Kalau memperingati Natal hanya datang dari satu tempat ke tempat lain, gak ada efek bagi dampak diri kita, bagi kehidupan kita. Lalu apa artinya memperingati Natal? Bukan kita tidak perlu mendatangi saudara kita, perlu, penting, karena kita satu tubuh di dalam Tuhan, satu tubuh di dalam Kristus. Kita datang bersilaturahmi karena saudara sepupu kita, saling mengunjungi, puji Tuhan. Tapi kita datang bukan kita duduk di mana dan dapat apa, sesuatu yang jasmani, bukan, tetapi adalah efek bagi kehidupan kita. Itu Natal sebenarnya apa, dampaknya itu apa. Tuhan bisa memakai siapa saja. Kalau Tuhan yang memilih, siapa yang bisa menghalangi? Kan bisa. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Saya minta salah satu orang baca 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu? ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. tapi apa yang bodoh bagi dunia, Dipilih Allah
dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Haleluya. Nah ini saudara. Ingat saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu? Ya. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Betul ya, manusia banyak bilang kamu gak bijak, kamu gak pas lah, gak cocok. Tidak banyak orang yang berpengaruh, gak banyak seperti gembala-gembala ini apa pengaruhnya. Tidak banyak orang yang terpandang, betul. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Meskipun dunia orang tidak bodoh, ya, tapi apa yang dikatakan? Apa yang dalam bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melawan orang-orang yang beriman. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang lemah. Nah, kalau Tuhan sudah memilih, siapa yang bisa menahan itu? Ya. Apa yang tidak terpandang dan yang tidak bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti diberi Allah untuk meniadakan apa yang tidak berarti. Gembala-gembala itu yang dianggap pekerjaannya itu hina, orang yang tidak penting, tidak berpengaruh. Tetapi Tuhan pilih, Tuhan pakai. Banyak orang-orang meragukan orang lain, hanya melihat fisiknya, hanya melihat luarnya saja. Seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti sama saja meragukan kuasa Tuhan, sama saja yang meragukan akan apa yang Tuhan bisa lakukan oleh yang Maha Kuasa itu. Pemerintah yang diberkati oleh Tuhan. Ini kalau Tuhan sudah memilih, siapa pun bisa pakai. Saya tidak pernah menyangka juga, mohon khotbahnya luar biasa ketika saya mengikuti secara langsung pada waktu malam yang sama. Orang yang terlihat itu biasa juga dipakai Tuhan, luar biasa di momen ini. Isinya bukan lawakannya yang lawan, tetapi isi yang disampaikan juga sangat full power itu, ya, luar biasa. Dulu saya melihatnya, dia seorang komedian, tapi begitu dipakai Tuhan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian lagi saudara, dikatakan begini di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Ini perkataan ditujukan kepada Ananias. Ya. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku, alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Ini ditujukan dalam maksudnya adalah Paulus dan orang-orang Israel. Nah, kembali kepada Paulus. Siapa Paulus? Orang-orang yang pembunuh, orang-orang yang, mohon maaf, yang kasar pada waktu itu. Tapi dipilih oleh Tuhan, dikatakan apa? Pergilah, sebab orang ini, yaitu Paulus, adalah alat pilihanku. Orang yang dulu membunuh, orang yang dulu suka menganiaya, orang yang dulu suka mengejar-ngejar orang percaya. Tapi hari ini aku pakai, dia adalah alat pilihan untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain. Ternyata apa? Tuhan punya rencana bagi Paulus. Tuhan mau supaya Ananias terlibat melayani Saulus dan disiapkan menjadi alat Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jadikan diri kita, ya, jadikan kehidupan kita, diri kita sebagai alat yang menyatakan kebenaran untuk membuka kelaliman dosa. Sampaikan kebenaran. Orang mau terima atau tidak urusan mereka. Ya. Yang penting sampaikan kebenaran, dan benar-benar itu adalah benar. Memang tidak sulit orang menerima kebenaran, apalagi dan dibawa oleh gembala-gembala yang dihina, oleh orang-orang yang tidak dihargai, tidak dianggap, itu sulit. Selain saya katakan, orang yang menyampaikan kebenaran tidak selalu akan mendapatkan kalungan karangan bunga, nggak akan. Oh ini bagus, kasih karangan, nggak akan. Tapi yang terjadi apa? Malah dianiaya. Tidak semua orang bisa menerima kebenaran, kejujuran dan lain sebagainya. Jujur
itu mati. Ada saja dibakar. Jadikan alat kebenaran. Bapak Ibu yang berkali oleh Tuhan. Nah ini Tuhan memakai orang yang mau. Ya. Tuhan memakai orang yang mau. Dengan kata lain, Tuhan tidak memakai orang yang tidak mau. Gerobak itu kalau tidak didorong tidak jauh. Nah kita yang mau, mari bersama-sama kita menjadi alatnya Tuhan, bekerja sama sebagai tubuh Kristus, satu kesatuan, saling mengingatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Yang bersedia, yang mau, yang siap, ya sudah, nggak apa-apa. Lukas pasal 2 ayat 15 dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Ayo kita pergi ke Bethlehem. Ayo kita pergi ke Yerusalem baru, gereja kita. Menjadi alatnya Tuhan, menjadi mendorong, kemudian juga menopang daripada pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari sekarang kita bersama-sama ke Bethlehem, mari bersama-sama ke Yerusalem baru. Begitu berita baik itu datang kepada gembala-gembala, mereka langsung cepat-cepat, ayo teman-teman, kita pergi ke Bethlehem, kita pergi ke kota. Kita kan ada di panjang kan, kalau pada waktu itu kita pergi ke kota, kita lihat. Nah, siap mereka berangkat. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, apa yang kita lihat, saudara? Ya. Menjadi alatnya Tuhan tidak harus sebagai orang yang memiliki otoritas. Ya. Saya melihat ada orang yang punya otoritas, justru kayaknya menolak menjadi alat Tuhan. Di daerah sini, saudara, ada beberapa desa yang saya kunjungi. Dan saya mendapatkan kesaksian dari beberapa orang. Mereka memiliki otoritas. Mereka punya kedudukan. Mereka punya jabatan. Dan ketika mereka punya jabatan, dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia bantu. Dia perhatikan orang-orang percaya. Dia perhatikan rumah ibadah. Itu orang punya kedudukan. Tapi di tempat lain orang itu punya kedudukan, justru menghindar, justru menolak. Saya pernah mendatangi seseorang, seakan-akan saya itu membuat repot dirinya, seakan-akan saya itu merepoti dia. Saya sadar diri, akhirnya saya tidak mau melibatkan diri lagi untuk berurusan, untuk dengan hal-hal yang demikian. Tapi sementara di tempat lain, orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia perhatikan itu. Dia suplai, dia bantu, dia tolong. Artinya apa, saudara? Memang benar bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Orang terpandang bisa, orang yang dihina pun juga bisa. Artinya apa? Karena Tuhan itu tidak mungkin memakai orang yang tidak mau. Tuhan itu tidak mungkin memaksa untuk seseorang, ayo bekerja di ladang, enggak mau paksa Tuhan. Kalau sudah diajak tetapi tidak mau, tinggalkan saja. Ayo lanjut, tapi enggak mau kita tinggalkan saja. Paulus sama Yohanes berpisah di Pamfilia, mereka tidak sehati lagi, sudah tinggalkan.
Ditinggalkan itu. Paulus berangkat melanjutkan perjalanannya, Yohanes kembali ke Yerusalem. Mereka sudah tidak sehati, sudah tidak sepikir lagi. Oleh Paulus ya sudah, tinggalkan saja. Kisah para Rasul pasal 13 dan 13. Tapi itu saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, contohnya lagi, Martin Luther. Martin Luther itu orang yang tidak cocok dengan Katolik, tetapi dia keluar mendirikan gereja sendiri. Begitu saudara. Itu Martin Luther. Makanya selalu saya katakan, Martin Luther sebenarnya bukan tokoh reformasi, bukan bagi saya. Kalau itu dia tokoh reformasi, itu pasti Katolik beberapa sama dia, dan sampai hari ini Katolik tidak ada perubahan sama sekali. Nah itu. Dia juga cocok kemudian mendirikan gereja sendiri itu saudara. Banyak sekarang paling mudah di Indonesia ini. Oh nggak cocok dengan gembala mendirikan gereja sendiri. Banyak. 1 tahun terakhir saya sudah satu gereja, satu sinode lagi itu. Kenapa? Nggak cocok. Saya nggak cocok dengan pengajaran dan sebagainya. Nah, mudah kan sekarang aku nggak cocok itu dengan itu si gembala sekarang kamu mendirikan gereja sendiri itu nggak apa-apa. Tapi saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya tidak kisah para rasul yang cepat saya singgung ya, kisah rasul pasal 13 dan 13. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar pergi ke Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Tadinya mereka itu sama-sama, bersama-sama menjadi alatnya Tuhan, dipakai oleh Tuhan sama-sama. Tapi ketika sudah nggak sehat itu, ya sudah. Mereka berpisah. Nah, orang yang dipakai Tuhan saudara, mereka akan cepat merespon. Dia akan cepat bertindak. Ini yang terjadi. Lukas pasal 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya yang sudah terbaring di bawah. Dia cepat bertindak. Gak leleh. Gak menunda. Oh ini udah waktunya mulai. Ayo kita mulai. Dia harus cepat berangkat ya. Kembali. Orang yang mau, orang yang bersedia, dia akan cepat merespon, cepat bertindak, dan tidak suka menunda-nunda, apalagi dari batu sanggupan bagi yang lain itu kalau tidak suka. Yang kedua, yang selanjutnya selain cepat merespon, cepat bertindak, dan tidak suka menunda. Yang berikutnya, dia akan siap memberitakan, siap dipakai Tuhan, siap jadi pemerintah daripada kebenaran. Roma 6 ayat 13. Siap jadi alat kebenaran Tuhan. Ya. Saudara, dulu setelah mereka melihat bayi Yesus, mereka menyebarkan kabar baik kepada orang-orang. Begitu dia dapat kabar, dia cerita ini kepada Maria, dia cerita kepada Yusuf, dia juga cerita kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Dia beritakan itu. Inilah yang dikatakan oleh malaikat. Ini yang disampaikan oleh malaikat. Dia ceritakan. Dan apa yang dikatakan di sana? Semua orang mendengarnya, semua orang. Jadi tidak hanya Maria, tidak hanya Yusuf, berarti ada orang lain banyak di sana. Karena apa? Gembala-gembala itu datang sebenarnya kan bayi ini sudah lahir. Ya. Mereka menjadi berkat. Nah kini saudara, kini ya. Setelah itu melihat, diceritakan. Selihat gembala-gembala melihat bayi itu, diceritakan. Sekarang kita setelah Natal, kemana kita? Setelah kita memperingati Natal dari gereja 1 ke gereja C sampai E mungkin dan lain sebagainya. Setelah orang-orang meninggalkan panggung Natal, panggung perayaan Natal, setelah kita merayakan Natal, meninggalkan itu perayaan, berapa banyak orang yang lupa perannya sebagai orang Kristen. Katanya diberkati apa? Berapa banyak kita yang kadang-kadang meninggalkan peran kita sebagai orang percaya? Mungkinkah dia kembali kepada masa lalunya? Mungkinkah dia kembali ke masa yang saudara semua yang dikasih Tuhan? Itu sebabnya di
Mana katanya katanya kok adalah sangat diberkati oleh peristiwa Natal. Nah, hari ini saudara kita belajar dari gembala-gembala setelah mereka melihat satu perang Natal. Kita sudah merayakan, bahkan ilustrasi-ilustrasi sudah banyak kita lihat, kita dapatkan ya di setiap perayaan Natal. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh gembala-gembala saudara? Apa yang dilakukan oleh gembala-gembala? Natal telah selesai, tetapi hendaknya kita tidak melupakan peran kita sebagai orang percaya. Gembala-gembala itu sudah melihat bayi Yesus dan dia tidak melupakan apa yang dia lakukan. Selebrasi, perayaan, ibadah, sukacita. Dia pulang dengan penuh sukacita. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Pulang memuliakan Tuhan, pulang ibadah, pulang semakin rajin, semakin ibadah, semakin bersemangat. Ini gembala-gembala itu. Lalu kemana orang setelah Natal? Lalu kemana kita setelah Natal? Lalu apa peran kita setelah Natal? Inilah yang saya tanyakan di atas. Ada apa tidak efek Natal bagi kehidupan kita? Oleh sebab itu, saudara sekalian Tuhan, seperti gembala-gembala ini, mereka kembali sambil memuji Tuhan, mereka kembali memuliakan Allah, tidak berhenti sampai pada dirinya sendiri saja. Ini kehidupan daripada gembala-gembala yang dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Dia siap, dia mau, dia bersedia, aku siap Tuhan. Dia berselebrasi, dia perayaan, dia ibadah, semakin luar biasa dia beribadah. Kemana orang setelah Natal? Mengapa setelah Natal gereja menjadi sepi? Apakah tidak cukup menjadi Kristen pada waktu Natal saja? Ini pertanyaan orang yang untuk kita sendiri. Bahkan dari kita, saya sendiri juga saya juga bertanya. Selalu saya katakan dalam diri saya ini hanya alatnya Tuhan, terserah Tuhan mau apakah. Kalau saya ini berupa paku, ya saya dipukul. Gak ada paku yang tidak dipukul. Ini menjadi perempuan bagi kita, kalau itu jadi berkat oleh Tuhan. Hidup menjadi alatnya Tuhan itu sebuah kebahagiaan, suatu kebahagiaan. Ya. Bahagia kita dipercaya Tuhan menjadi alatnya Tuhan itu suatu kebahagiaan. Memang banyak tantangan, hambatan, tadi malam pun mau latihan, itu hujan terus gak bisa latihan. Ya. Sampai bahagia yang dari Langajar ke sini. Ya, kadang-kadang mau latihan karena tidak bisa, mau mempercayakan kepada kami, Pak, tolong Bapak atur saja. Saya memaklumi keadaan. Saya pernah nampak tilas dari perjalanannya, dari sini sampai ke Langajar. Wah, itu perjalanan yang sangat mengerikan. Ngeri perjalanannya. Ada yang bawa anak, sama muncul. Saya perhatikan bagaimana perjalanan seperti ini. Jauh sudah jalan seperti itu. Apalagi tadi malam semalam hujan. Saya coba nampak tilas perjalanannya termasuk saya ke sana. Susahnya minta ampun, tapi mereka orang yang pakai Tuhan luar biasa. Ya. Selalu dia katakan, Pak, ini antara pengabdian dan pengorbanan. Itu yang disebut oleh Tuhan. Ya. Sampai tadi malam dia, Pak, tolong carikan pengganti. Kalau semalam-malam saya tidak tahu hujan yang semalam-malam antara Medco sampai keluar jalan seperti apa. Saya sudah bayangkan apa terjadi. Demikian juga dengan yang dari kantor pengayuh Pak Ali dan juga teman-teman lain dari jauh sampai hari ini. Pak Catur pun juga masih terhalang dengan namanya jauh. Itu jauh saudara bersama-sama berdoa supaya jalan segera diperbaiki. Berdoa supaya jalan segera diperbaiki. Makanya ketika kemarin waktu kampanye itu saya bilang begini, Bapak datang pada waktu mau kampanye, pada waktu ada pencoblosan pilkada. Tapi jangan-jangan nanti Bapak itu lupa daerah sini gara-gara jalan putus. Saya bilang begitu, saya terus terang saja.
Saat ini Bapak perlu kami, tapi setelah nanti jadi kita punya Bapak tidak bisa ke sini gara-gara jalan tidak bisa dilewati. Saya mau katakan jalan itu penting, ya. Jalan itu penting. Nah ini loh saudara semua dikasih itu. Bagaimana perjuangan menjadi alat Tuhan, bagaimana perjuangan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi itu satu kebahagiaan. Kalau nggak bahagia, buat apa dilayani? Ya. Buat apa kita melayani kita pada Tuhan? Tapi hanya ini yang kita berikan. Gak ada harta, kekayaan, jabatan atau apapun. Gak akan. Hanya hidup kita. Talenta yang ada dalam diri kita, apa kita berikan kepada Tuhan. Jadi kemana orang setelah Natal? Mengapa setelah Natal gereja menjadi sepi? Kita koreksi diri kita saudara. Ya. Apa yang orang lakukan setelah Natal nanti? Apa yang Anda akan kita lakukan setelah Natal? Apa yang saya lakukan ya? Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Ini perlu kita tanyakan kepada diri kita. Kita ini orang percaya. Kita ini adalah tubuh Kristus. Ya. Jelas kita harus menjadi alatnya Tuhan. Nah, ini biar cepat selesai secara kesimpulannya. Hidup menjadi alat Tuhan adalah sebuah kebahagiaan. Yang pertama, orang yang dipakai Tuhan pasti cepat merespon, cepat bertindak. Orang pasti berbicara apa adanya. Yang didengar oleh gembala seperti itu disampaikan apa adanya kepada Maria, kepada Yusuf, orang-orang yang berada di situ. Itu apa adanya. Itu, ini beritanya. Makanya ketika itu kan si Maria merenungkan, oh Tuhan, bukan masalah benar atau tidak, pakai ini begitu luar biasa ya. Direnungkan seperti itu ya. Yang ketiga dan yang keempat, saudara, tidak hidup untuk diri sendiri. Apa yang sudah dia dapat dia bagi. Ini loh yang saya dapatkan, dibagi kembali. Oleh sebab itu saudara semuanya dilakukan, bahkan yang berikutnya apa? Semakin bertumbuh, semakin giat dia berselebrasi lewat ibadah hari Minggu, lewat ibadah hari-hari Sabat. Tidak lagi hanyut di dalam hal-hal dunia lagi. Kalau kesenangan Natal hanya disenangkan lewat daripada perayaan hari Sorpres dan sebagainya, itu bukan saya tidak setuju, baik-baik saja, tetapi jangan sampai kita kehilangan makna sesungguhnya dari dalam kehidupan kita. Ya. Karena perayaan Natal selebrasi yang sesungguhnya adalah setelah Natal itu ya. Setelah Natal itu perayaan yang sesungguhnya. Setelah Natal itu artinya adalah selebrasi yang sesungguhnya, Natal yang sebenarnya. Kalau kita semakin bersemangat, nah itu sebenarnya perayaan Natal itu. Makanya di awalnya saya katakan, sebenarnya perayaan Natal itu tidak perlu jawab ya. Sebenarnya perayaan Natal itu telah merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita atau merayakan kelahiran kita. Agak penting kalau begitu Pak kan nggak perlu jawab. Renungkan saja. Karena kalau menjawab ini orang bisa saja berdalih, orang bisa saja mematahkan. Kenapa? Filsafat itu juga seperti itu. Yang kedua, evaluasi. Setelah Natal apa yang perlu kita benahi? Apa nanti ke depannya? Ada kesalahan, oke nanti kita benahi tahun ke depan. Kita tidak perlu saling menyalahkan. Ya. Ini saudara. Saya sudah mau emosi untuk masuk ke depan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan satu pujian saudara, lagu yang sangat familiar ya bagi kita semuanya. Kita akan satu pujian seperti palungan.